Karena saya yakin teman-teman punya undang-undang semua, walaupun sama seperti dulu, sama lah, hampir sama ya. Terima kasih. Tadi Pak Ketua, Kang Joy, terus Kang Joy, terus Kang Dang, Kang Ajis, Kang JJ, Kang Dadang, Kang Asep sama Kang Dapat lah ya. Ya, oke. Nuhun. Yang pertama, saya sekali lagi seperti sampaikan tadi, aturan hukum. Ya, yang dipakai pertama aturan hukum. Saya nanti Pak Sabili tolong temui Pak Kabag Bandung. Ya, atau Pak Bandung. Kalau perlu didampingi sama perwakilan misalnya Kang siapa Pak Kang Dang. Ya, kalau tidak sempat sekarang besok pagi juga boleh. Minta waktu sama Kabag Bandung. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan konsultasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Ya, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, dasar hukumnya itu Pak. Artinya dari dasar hukum itu bisa, saya belum buka semuanya malum lah ya, saya bukan orang hukum dan saya disebut Pak, sekalipun memang harus tahu ini, tapi saya paling tidak judulnya apalah, gitu ya. Artinya ada dua hal yang bisa ketika itu jadikan dasar. Yang pertama diselesaikan mediasi, ya kan? Yang kedua diselesaikan secara hukum. Gitu. Kalau diselesaikan secara hukum, mediasi selesai ya sudah, ya kan? Apakah melalui pengadilan negeri atau melalui pengadilan arbitrase? Biasanya kalau ekonomi di pengadilan arbitrase. Itu antara dua. Yang kalau melalui pengadilan arbitrase termasuk di dalamnya tentang yang disampaikan Kang Dapat, termasuk tuntutan ganti rugi, gitu, itu bisa masuk ke dalamnya. Tapi yang tadi penutupan dan lain sebagainya itu memang yang paling ideal bisa dilakukan adalah atas keputusan pengadilan, gitu ya. Aturannya memang begitu. Kita tidak bisa serta merta memberikan penutupan, gitu ya. Tapi kalau di pengadilan diketok palu itu bisa. Ya, termasuk tadi ada tuntutan penggantian istilahnya, kompensasi ketika kita tidak bekerja selama sekian hari, itu kan penghasilan sampai 700.000 misalnya kali sekian orang tadi 1.700 1.700 per lebih 700 lebih sekarang. Ya, yang terdaftar ya. Berarti ke depan harus terdaftar rapi. Berarti naon komunitas tapi iya semuanya. Iya. Iya, artinya kenaon komunitas sama jelas seberapa orangna tentunya, gitu ya. Itu. Jadi Pak Sabil tolong konsultasi dengan Bandung ya. Kalau misalnya diperlukan nanti mereka didampingi oleh Bandung kita. Gitu ya. Kalau misalnya diperlukan tidak bisa dengan mediasi, gitu kan? Artinya ada cara-cara. Ya, yang pertama kita mediasi. Besok itu rencana mudah-mudahan minggu depan kita bisa lakukan. Saya akan undang semuanya, gitu ya. Termasuk tadi harapannya Indogen itu yang hadir siapa kita coba lakukan. Termasuk juga nanti Kominfo yang punya perangkat, gitu kan. Tadi bagian bantuan hukum dari kepolisian kita undang, kemudian Dishub, kemudian Disnaker, gitu ya, termasuk Dinas Perdagangan Perindustrian, karena ini kaitan dengan juga bagian dengan itu. Kita undang sama-sama, kita bicarakan di puncak, dan saya minta nanti yang hadir itu para pengambil keputusan yang hafal tentang ini, gitu ya, di suratnya. Jadi suratnya surat sekda Pak, ya jangan surat saya mah kekuatannya bisa ada kurang. Ya, jadi kita akan sampaikan itu. Kita undang yang bapak-bapak ibu yang tadi disampaikan hampir sama semuanya. Tapi kalau ini saya sebetulnya kalau sekarang saja bisa telepon Kominfo. Kira-kira bisa Mas, sok kena take down lah kabeh. Itu lamun bahasa ini mah dependent katanya. Dependent cuma nanti dia kaitan hubungan internasional seperti karena kan bukan punya. Kalau digital sudah sebenarnya. Yang jelas yang kedua, tolong siapkan bahan, gitu ya, bahan-bahan MOU tadi kita di bawah, itu kan penting dasar hukum. Saya nanti di sini Pak Safeli tolong Undang-Undang 5 tahun 99 itu
pasal mana yang yang nanti kita angkat, gitu ya. Berangkatnya dari situ, dari aturan. Nah, baru yang keduanya adalah tadi MOU, kesepakatan bersama, gitu kan. Jadi ada dasar hukum yang kemudian kita bisa mengacu kepada aturan, ya kan. Kalau saya melihat sepintas judul nama, yang namanya persaingan itu tidak boleh tidak sehat. Persaingan usaha itu harus sehat. Ketika dari mulai promosi lah, apalagi sekarang promosi itu terbuka, gitu ya. Lanjut tukang bakso geroan, sopan bisa. Persaingan itu tidak boleh tidak sehat. Persaingan usaha itu harus sehat dan diatur di undang-undang. Persaingan usaha itu dari mulai tadi promosi usaha, pelaksanaan usahanya dan seterusnya. Itu bagian dari usaha, gitu ya. Yang sebetulnya di tingkat pusat ada komisi persaingan usaha KP3 kalau nggak salah ya. Kebetulan ketuanya dulu teman SMA saya. Saya orang asli Bogor, Pak. Saya asli Bogor, saya orang Cijeruk, saya SMA IJ Bogor. Kebetulan ketua komisi persaingan usahanya itu dulu teman saya udah meninggal sekarang, udah diganti. Jadi pengaduan itu bisa secara khusus kita juga sampaikan kepada komisi persaingan usaha. Saya lupa namanya, nama istilah komisinya. Itu juga jadi bagian. Artinya bahwa sambil semuanya berjalan, sambil semuanya kita tempuh, gitu ya. Tadi itu saya berharap kita sudah punya bahannya secara lengkap, gitu ya. Lamun ayeuna orang sehari-hari ngan saukur membawa turis, membawa mobil, gitu ya. Dengan dikanu gitu, kereta urusan saya, gitu ya. Urusan saya, paling saya komunikasinya ke jeung saha, gitu, ya kan. Saya nanti inventarisir naon-naon nu diperlukeun, makanya saya tadi kaban hukeul ya, nu apa, gitu kan. Apa yang harus kita siapkan, bisa henteu apa yang harus kita siapkan, kan gitu medana. Kayak saya komunikasi misalnya jeung Kang Dang misalnya, jeung Kang Joy atau Kang Dadang misalnya. Nah, itu yang harus kita siapkan apa. Kemudian tuntutannya yang kemudian bisa nyambung dengan perundang-undangan naon. Kan gitu ya. Tadi kalau bisa nyambung, tutup usahana, ya kan? Minta kompensasi. Desbuk ulah tutup usahana, maka kami bisa dibener. Kan gitu ya. Sebetulnya tutup usahana, minta kompensasi, ya kan? Kalau itu ada masuk ke dalam perundangan, gitu kan? Jadi saya terus terang saja, ini harus memang ahli hukum yang ngomong, yang bicara. Nah, supaya naon? Tapi sebelum itu tetap kita mediasi, gitu ya. Tapi ada alternatif jalan. Jadi naon istilahnya strategi, ya. Strategi pertama orang mediasi, coba mediasi. Kalau mediasi misalnya ketemu, alhamdulillah selesai, gitu ya. Tadi batu turun ke Siknai, kenapa? Bener ya? Bener. Laukna menang China herang. Laukna menang. China herang laukna menang. Tapi kabukur-bukur nanya. Bukur apa? Dokter. Ya, yang kalau itu ternyata kita tidak menemukan bertemu, ya kan? Sudah kita persiapkan strategi kedua. Saya pernah nanganin itu, Pak. Sebetulnya pernah nanganin. Kenapa saya berani ngomong kaitan dengan itu? Saya waktu tapi akhirnya memediasikannya oke juga mah. Waktu saya tugas di Kecamatan Bokan Madang, pengadilan arbitrase 2 tahun itu beres-beres, gitu ya, antara PT itu pom bensin di Malaysia itu Petronas dengan pemilik tanah, dengan Sentul City, dengan Imora, lokasi Honda Imora di Sentul Pemiapal. Ya, itu sempat chaos, sempat di lapangan Ambon jeung harita teh Ambon jeung urang-urang lah. Geus durder, gitu ya, karena melihat kondisi itu, tadi mah apa? Ternyata mereka bersengketa sudah 2 tahun dan beres-beres. Karena saya melihat ada ketidaktertiban di wilayah saya jeung dan namanya Kapolsek samperkeun ditarik kabeh gitu. Alhamdulillah dengan
cukup 3 kali pertemuan selesai, gitu ya. 3 kali pertemuan selesai, si dari pembeli tanah yang tadinya keluar beli sekian tanah kepada Sentul City, kepada Kimora, kepada ini, dia mau ganti rugi ke Petronas, gitu ya. Jadi kalau dari pengadilan arbitrase itu beres-beres, pengadilan negeri juga beres-beres. Nah, hukum pengadilan memang agak beratnya banyak duit, kudu bayar pengacara dan sebagainya. Tapi yang ini kita upayakan dari Banhub, barangkali nanti Pak Sapeli ya, kalau perlu nanti ditemenin supaya lebih jelas. Kalau takutnya Pak Sapeli kurang jelas duduk permasalahannya, temenin Kang Endang misalnya besok, gitu ya. Kalau sore ini belum bisa. Yang kedua kaitan dengan mengembalikan nama baik Persada Puncak, gitu ya. Nanti saya koreksi dengan Kominfo untuk terus meng-up, tidak termasuk di IG kita juga, termasuk di IG orang-orang Puncak. Udah itu. Jadi ya, netizen yang berkaitan dengan Puncak, Pak Kabid Pempar nanti di saya itu ke teman-teman supaya terus di-up, gitu ya, bahwa Puncak itu kondusif, gitu ya. Yang disampaikan itu fitnah, ya. Yang disampaikan itu fitnah. Dan saya nanti izin dalam waktu dekat menghadap Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti ada waktu saya dengan Pak Bupati. Kalau nggak ada waktu berarti saya cukup dari saya atau dari Pak Sekda yang memberikan statement, gitu ya. Statement itu diangkat nanti dia bahwa Puncak kondisinya aman, gitu ya. Jadi dari pimpinan daerah kita coba bahwa kondisi Puncak aman, gitu ya. Karena terus terang saja ini kalau sudah difitnah seperti itu, otomatis kan kita semua nih, ya, bukan hanya tour guide untuk Tuil Tengah, tapi juga tour guide yang lain, kan kita banyak. Puncak itu sangat mungkin untuk kemudian di pariwisata itu sangat mungkin untuk saling menjatuhkannya, sangat mungkin, gitu ya. Ketika misalnya ada satu media saja, ulangi, medsos saja yang kemudian menjatuhkan, itu akan gampang tuh. Yang lain sebenarnya zaman sekarang gampang, tinggal ayah buzzer, itu buzzernya gua aja ditembakkan, enggak tah orang, gitu kan. Padahal buzzernya banyak tambah buzzer bayaran, gitu kan, yang dikondisikan juga habis kita, gitu ya. Oleh sebab itu nanti ini juga harus dikondisikan. Ayo orang kudu pakai buzzer, ada orang-orang kabeh seorang masyarakat Puncak, bener tuh. Ya, itu kudu pakai buzzer deh, maranena pakai buzzer, kajian deh, urang mah pakai buzzer, gitu ya. Jadi saya melihatnya dua hal itu yang harus diselesaikan, gitu ya. Karena nanti ikutannya akan ke yang lain, gitu ya. Ikutannya akan ke yang lain. Nah, termasuk nanti di kita ada kegiatan juga Bu Kabid SDMP, catat Pak Sapeli. Coba, kenapa saya minta data, minta orang lah segala macam. Nanti coba kita ketika misalnya ada pelatihan tour guide, yang dilatih itu adalah teman-teman yang masih punya waktu lah, gitu ya. Walaupun tidak banyak ya, kadang enjoy-nya walaupun tidak banyak yang ikut, satu putaran hanya 50 orang kalau nggak salah, 3 hari 4 hari tinggal gedel sagedeng untuk mendapatkan pelatihan, gitu ya. Coba kita sipkan di kegiatan pelatihan khusus untuk tour guide, gitu ya. Gitu dah kira-kira ya. Yang terpentingnya itu tadi tuntutan secara hukum memenuhi, siapkan semua perlengkapannya, gitu ya. Saya setuju lah ya, saya setuju. Yang saya setuju adalah bahwa persaingan itu tidak boleh tidak sehat, harus persaingan sehat. Undang-undang sudah melindungi kita, gitu ya. Undang-undang sudah melindungi kita. Yang yang berikutnya, tuntutan-tuntutan itu nanti kita urai, gitu ya, kita urai. Tapi siapkan semua bahan-bahannya, kan bahan-bahannya teman-teman yang lain, ya. Itu yang ini. Kemudian yang kedua, kita mengembalikan Persada Puncak. Tugas kita adalah yang berikutnya, bahwa mari kita sama-sama buat Puncak itu tetap kondusif, gitu ya. Jadi tugasnya bukan hanya tugas Bapak dan Ibu, tapi juga tugas saya, tugas pemerintah daerah. Ayo bareng-bareng, gitu ya. Dengan cara apa? Kompak kabeh, gitu kan. Akhirnya orang-orang Puncak kudu jelas
kudu kompak gitu ya. Anu datang pun amun arek milu usaha ka puncak kudu milu kompak. Entong mun hayang sorangan. Lamun ayeuna mah hayang sorangan bari modalna gede nya cengeunah naon ih salah. Eta teu meunang. Gitu ya. Nu tadi teh orang-orang imigran ya, imigran baik itu yang imigran gelap maupun yang turis gitu ya, yang punya yang bisa berusaha. Gara-gara kurang-kurang oge aya nu narima jadi bisa nyeun usaha. Mantap ya. Hamburanya lamun kadang-kadang aya kan di antara urang anu narima gitu nya, dalam tanda kutip narima teh. Gitu ya. Narima sebetulnya mah narima kan lamun aya tampiling mah sakali nampiling meunang geus geuring geus beres. Ka itu mah da moalna mah karasa deui. Bener teu? Da saleuwihna mah anggarna nu nguasai. Jadi lamun aya sagepok geus sakitu ka itu mah henteu teu meunang naon. Saya yakin itu. Pengalaman saya zaman baheula hampura ya ka Kang Dadang, ka orang Puncak, ka Kang tadi Kang Jeje ya hampuranya. Pengalaman saya tahun 2000 saya di Puncak. Orang Puncak itu kasih sihkeun gitu ya. Baheula di Puncak teh nu boga tanah teh para kolot urang kabeh. Boga tanah di Puncak. Tapi gara-gara kabita nempo duit bari jeung niatan mulia kolot urang hayang sakotumeun. Ya. Hayang sakotumeun. Niatna mah alus hayang sakotumeun. Jual tanah dijualan. Dijualan tanah. Sakotum 2 kotum berangkat haji. Aya kene sesana teh lumayan keren ke. Balik deui ka imahna geus beres haji. Hajina haji baheula lain haji nu ayeuna. Haji baheula kan bisa 3 bulan. Balik deui ka imahna, tapi ka imahna geus dijual tanah. Balik deui ka imahna teh geus jadi pila. Nu sisi jalan eta urang kolot-kolot urang nu boga tanah eta. Tong salah. Itu kan. Saya nyalahkeun kolot urang ya, tapi memang pada waktu itu kondisinya seperti itu. Dijualan, tungtung lama kolot urang teh detail lama geus haji. Tapi ya aya anu jadi tukang dagang warung nyempil ya. Aya nu jaga pila kolot urang padahal baheula tuan tanah di dieu. Ya kan? Nah, kondisinya seperti itu. Jangan sampai kemudian itu terulang sekarang dalam bentuk yang lain. Setuju tak? Itu maksud saya, kenapa saya bilang itu, jangan sampai terulang lagi sekarang orang Puncak kan saukur jadi penonton. Hidup Pak Kades. Ya, orang Puncak kan saukur. Saya Puncak tidak bicara Bogor Cianjurnya, Puncak lah, gitu ya. Jangan saukur orang ngesangan hayang naon istilahna hayang usaha. Itu kan, orang ngesangan hayang usaha dielek, dicocok, kudu boga modal. Mana nanti ya bapak jeung ibu teh keur dicocokkeun boga modal itu. Ya. Itu cowok teh kade nu boga modal mah palinter. Karena mereka punya lamun ceuk urang ceuk si Kang Dadang mah punya resource, punya sumber daya. Duitna boga, tanagana boga, yeuna alus segala rupa. Gitu ya. Jadi di apa namanya? Dilemahkan gitu ya. Sementara orang punten dengan segala keterbatasan kita gitu ya. Nah, kita kemudian termakan dengan itu. Memang benar orang butuh dahar, butuhnya anak pamajikan. Itu yang kadang-kadang ku orang dihareukeun tanpa berpikir panjang, orang miluan ka hayang maranehna anu boga modal. Contoh tadi supir-supir anu tergabung aja